Tong teng, awal mula ketemu istri. Kenalin, ini istri saya. Orang yang paling baik, paling sabar, dan paling the best deh pokoknya di hidup saya. Kalian tahu sendiri kan, gara-gara kena PHK kemarin, status saya sekarang berubah jadi Mokondo. Dan lebih parahnya lagi, istri saya sekarang yang harus bekerja mencari nafkah. Kegiatan sehari-hari saya ya cuma beres-beres rumah, nyuci piring, nyuci baju, sama bikin konten di channel Celetuk Animasi ini aja. Dengan modal PC kentang yang kalau dipakai untuk rendering, bunyinya udah kayak helikopter mau lepas landas cuy. Dan istri saya tuh orang yang paling baik. Dia selalu nemenin saya pas saya lagi susah, seneng, susah lagi. Hehehe, lebih banyak susahnya ya cuy daripada senengnya. Tapi dia selalu sabar dan nemenin dan juga support saya. The best deh pokoknya. Karena ada request dari dan ini, jadi di video kali ini saya nggak akan ngebahas nasib atau perjuangan saya pasca PHK. Jadi saya mau cerita gimana awal mulanya si Mokondo ini alias saya bisa ketemu istri saya sampai akhirnya kita menikah. Jadi gini ceritanya. Awalnya saya main ke rumah istri saya dan keluarga istri saya merestui hubungan kita. Lalu kita menikah. Udah tamat. Iya, tamat. Makasih yang udah nonton. Bye. Tapi kalau mau cerita yang lebih lengkapnya, jadi gini ceritanya. Ceritanya dimulai waktu zaman SMA di Tasikmalaya. Dulu kita satu sekolah, tapi beda kelas. Boro-boro deket, ngobrol aja jarang. Dia itu tipe cewek aktif yang hobi main basket. Sedangkan saya aktif main-main gak jelas, alias keluyuran. Hehehe. Intinya kita cuma saling tahu. Oh kok tahu sih? Intinya kita cuma saling tahu muka, tapi nggak pernah bertegur sapa sampai akhirnya kita lulus. Setelah lulus SMA, saya kuliah di Bandung dan seluruh keluarga ikutan pindah. Di Bandung, petualangan baru dimulai. Tapi sayangnya kuliah saya gak lancar-lancar amat. Setelah masa perkuliahan, saya lalu kerja di perusahaan desain grafis dan advertising. Lumayan lama bertahan di sana, sampai akhirnya saya didepak alias diresign-kan, kalau mau lebih cepatnya di PHK. Akhirnya saya menganggur dan pusing mau melamar kemana lagi. Lalu saya nekat aja buka usaha jualan nasi goreng dan warung ramen kecil-kecilan. Awalnya sih rame, tapi lama-lama makin sepi karena saya kurang serius ngelolanya. Jenuh dengan keadaan di Bandung, saya iseng cek kontak HP. Ternyata gara-gara dulu sempat hilang HP, kontak teman-teman lama pun ikut hilang. Beruntungnya di HP saya masih tersisa 2 kontak teman SMA saya. Lalu saya chat kedua teman saya itu. Awalnya saya menanyakan kabar dan akhirnya saya membuat grup reuni SMA dengan 2 orang teman saya itu. Jadi totalnya ada 3 orang di grup itu. Dikit banget ya. Setelah jadi grup reuni SMA, teman saya juga memasukkan kontak teman lainnya. Dan teman-teman saya yang lainnya memasukkan kontak teman yang lainnya juga. Bingung gak tuh? Enggak kan? Oke lanjutin. Akhirnya dalam waktu 1 minggu grup itu jadi rame cuy. Bisa dibilang grup itu jadi berisikan satu angkatan. Wah, gak nyangka bisa reuni lagi nih kayaknya. Dan pada akhirnya saya mencoba membuat acara reuni. Teman-teman saya setuju lalu membuat jadwal dan tempatnya di Tasikmalaya. Wah, Tasikmalaya. Semenjak saya meninggalkan Tasikmalaya, gak kerasa sudah hampir 8 tahun saya gak ke kota itu. Seminggu kemudian saya berangkat ke Tasikmalaya dengan naik motor. Sesampainya di Tasikmalaya, saya bingung cuy. Aduh, tidur di mana ya? Uang gak punya, rumah udah dijual.
Ya sudah, saya hubungin teman saya aja. Dan akhirnya saya menginap di rumah teman saya. Tujuan saya ke Tasikmalaya itu untuk bertemu teman lama dan sekalian silaturahmi. Siapa tahu ada peluang usaha yang bisa saya jalankan. Akhirnya hari reuni pun tiba. Di hari reuni, saya lupa, saya nggak bawa sendal. Sepatu saya juga basah karena kehujanan. Masa iya basah karena dipakai mandi? Gak mungkin dong. Lalu teman saya meminjamkan sendalnya. Tapi, dia itu ngasih pinjam sendal untuk refleksi. Tahu kan sendal yang ada duri-durinya gitu? Nah, sendal itu cuy yang saya pakai. Kata teman saya, udah pakai ini aja biar tiap langkah jadi semakin sehat. Ya udah deh, demi kesehatan saya bersedia. Dan singkat cerita, saya pun datang ke reuni. Nah, di tempat reuni itu saya bertemu dengan dia lagi. Sekarang dia sudah banyak berubah cuy. Dulu waktu SMA dia sedikit tomboy. Tapi sekarang dia sudah berhijab dan bekerja. Beda dengan saya yang tidak berhijab dan tidak bekerja. Udah gitu pakai sendal refleksi lagi. Saya lalu bersalaman dengan dia. Waktu itu saya mengira kalau dia sudah menikah karena dia datang dengan lelaki yang gak saya kenal. Kayaknya lelaki itu bukan angkatan saya deh. Ya udahlah, saya nggak memperdulikannya. Saya lanjut aja ngobrol sama teman-teman saya. Dan acara reuni pun selesai. Lalu pagi harinya saya bersiap untuk pulang lagi ke Bandung. Sebelum saya pulang, saya menanyakan sesuatu ke teman saya. Cewek yang dulu suka basket itu yang kemarin ketemu pas reuni, dia udah nikah belum ya? Lalu teman saya bilang, oh si itu, kayaknya belum deh. Terus saya nanya lagi, lah laki-laki yang semalam itu siapa? Teman saya bilang, oh itu temennya dia, punya nomornya nggak? Teman saya bilang lagi, kan ada di grup. Oh iya, saya lupa. Saya cari namanya di grup. Dan akhirnya ketemu juga nomornya cuy. Lalu tanpa pikir panjang, saya chat dia. Dalam hati saya berkata, ya kalau dibalas syukur, enggak juga nggak apa-apa. Dan dia ngebales cuy. Saya nanya singkat, boleh nggak nanti malam aku telepon? Tapi kalau telepon apa nggak apa-apa sama suaminya? Lalu dia ngebales, boleh kok. Suami yang mana? Aku belum nikah tahu. Gitu katanya cuy. Lalu nggak pakai lama lagi, saya langsung pamitan ke teman saya dan tancap gas pulang ke Bandung. Biar nanti malam bisa teleponan sama dia. Dan singkat cerita, saya pun sudah sampai di Bandung. Lalu sekarang bersiap-siap untuk teleponan. Akhirnya saya pun teleponan. Kita ngobrol kesana kesini nggak kerasa kita udah lebih dari 3 jam teleponan cuy. Dan dia bilang kalau mau ketemu mah main aja ke rumah. Gitu katanya. Dan tanpa pikir panjang saya langsung mengiyakan aja. Pas malam minggu saya berangkat lagi ke Tasikmalaya. Pakai motor biasa buat ketemu sama dia. Pada waktu itu jarak Bandung Tasikmalaya berasa sangat dekat. Pada waktu itu ya. Dan akhirnya saya sampai juga di Tasikmalaya. Lalu saya langsung ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, saya kaget. Kok banyak orang ya? Ada orang tuanya, kakaknya, saudaranya. Paket komplit aja pokoknya. Saya nggak berpikir aneh-aneh. Oh, mungkin lagi ada acara. Ya sudah deh, saya duduk di teras saja. Lagi santai duduk di teras, saya disuruh buat masuk ke dalam. Lalu saya disuruh duduk. Dan orang tuanya langsung nanya, mau kapan nikahnya? Gitu katanya. Aduh, kok ngedadak ya? Niat saya kan baru mau ketemu dia aja. Kerjaan aja saya masih belum ada.
dan langsung ditanya kapan nikah. Ya sudahlah, saya jujur aja. Ya saya bilang secepatnya Bu. Terus ibunya nanya, sekarang kerja di mana? Aduh, saya berpikir kalau saya bilang apa adanya, pasti saya bakal langsung ditolak. Tapi kan lebih baik jujur apa adanya daripada berbohong, ya kan? Dan akhirnya saya bilang, saya baru mau mulai usaha di Tasik Bu. Dan jawaban ibunya bikin saya kaget cuy. Tahu nggak dia bilang apa? Kata dia, gak apa-apa, rezeki mah udah ada yang ngatur. Yang penting kita mau ikhtiar dan bersungguh-sungguh aja. Sejenak saya berpikir, dan saya bingung. Kok mau ya nerima saya yang kondisinya kayak gini? Setelah obrolan dengan keluarganya, saya pun izin mengajak dia untuk keliling kota Tasikmalaya. Kita ngobrol ke sana ke sini lagi, melanjutkan obrolan yang ditelepon. Dan saya bertanya ke dia, kenapa kamu langsung ngajak nikah? Saya kan belum punya apa-apa. Dia jawab, aku gak nyari orang mapan, aku nyarinya orang baik. Kalau masalah rejeki, nanti kita bisa cari bareng-bareng ya. Dalam hati saya bilang, lah kamu sih enak udah kerja, lah saya masih nganggur. Bakat mau kondo saya kayaknya udah ada dari dulu deh. Terus saya bilang ke dia, ya udah kalau kamu udah yakin dan makasih udah percaya, nanti kita ikhtiarin bareng-bareng ya. Singkat cerita, saya pulang ke Bandung dan minta restu ke orang tua saya kalau saya mau menikah. Dan akhirnya saya menikah cuy di kota Tasikmalaya. Saya menikah bukan di gedung yang mewah. Awalnya saya mau menikah di KFC atau di McD. Tapi di sana nggak ada paket wedding. Adanya paket ulang tahun. Jadi nggak jadi nikah di sana. Akhirnya saya nikah secara sederhana di rumah istri saya di Tasikmalaya. Konsepnya sih sederhana cuy. Tapi karena rumah istri saya di pemukiman padat penduduk, akhirnya gosip atau informasi pernikahan tersebar dengan cepat. Efeknya, yang tadinya mau menikah secara sederhana hanya keluarga besar saja, nggak tahu gimana ceritanya, kok jadi banyak yang datang cuy. Bisa dibilang mungkin ada sekitar 800 sampai 1000 orang yang datang. Dan jalanan jadi rame banget. Saya juga nggak nyangka kok bisa rame gini ya. Sampai ada tukang parkir dadakan segala. Terus ada tukang jualan balon. Sampai ada tukang bakso yang mangkal juga. Tukang mainan juga ada cuy kalau nggak salah. Itu tandanya apa? Itu tandanya insting pedagang-pedagang itu berkata, wah rame banget nih, kita jualan di sini aja kali ya. Gitu cuy. Jadi kebayangkan serame apa? Kalau saya perhatiin, jadi kayak Car Free Day atau CFD, bukan kayak acara nikahan. Singkat cerita, saya sudah menikah dengan istri saya. Bagian malam pertama saya skip ya. Dan kami pun resmi menjadi pasangan Beauty and the Beast. Tidak lama dari saya menikah, saya pun mendapatkan pekerjaan. Fin, tamat. Jadi ya gitu teman-teman. Roda kehidupan emang berputar. Dulu saya sempat kerja buat menafkahi keluarga. Tapi sekarang keadaan memaksa saya buat berjuang lagi dari nol lewat teletuk animasi ini. Makasih ya buat istri saya yang masih setia. Dan makasih buat kalian yang udah mau dengerin cerita si Mokondo ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang mau support lewat Saweria juga boleh. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, Q&A kali ini libur dulu ya cuy. Soalnya lumayan panjang edit ini video. Makasih buat yang udah nonton. Dan jangan lupa komen. Bye.